sebuah era tampaknya benar-benar akan berakhir di Bayern Munchen. Legenda hidup Thomas Müller dipastikan tidak akan memperpanjang kontraknya bersama raksasa Bavaria yang akan habis di akhir musim ini. Meski kedua pihak sempat duduk bersama dan menunjukkan niat untuk melanjutkan kerjasama, negosiasi perpanjangan kontrak gagal menemui kata sepakat. Kritik keras pun datang dari media Jerman. Surat kabar Bild menyebut perlakuan Bayern terhadap Müller sebagai tidak bermartabat. Jurnalis senior Alfred Draxler menegaskan tidak ada sosok yang lebih dihormati dan dicintai fans seperti Müller. Cara klub menanganinya benar-benar tidak berkelas. Reaksi fans pun penuh kecewa. Müller bukan sekadar pemain, ia adalah simbol. Dan kini, simbol itu siap mengucap selamat tinggal. Sementara itu, dari Spanyol, krisis keuangan kembali menghantui Barcelona. Setelah sempat memenuhi syarat rasio keuangan 1:1 di bulan Januari, situasi klub kini kembali memburuk hanya dalam 2 bulan terakhir. Mengutip laporan dari Football Espa, La Liga menolak pendapatan 100 juta euro dari penjualan kursi VIP untuk dihitung dalam neraca keuangan resmi klub. Alasannya, dana tersebut dianggap tidak sah sebagai pendapatan operasional. Akibatnya, manajemen Barca terpaksa menyusun ulang strategi keuangan jelang bursa transfer musim panas, salah satu langkah yang kini mengemuka menjual Ronald Araujo yang disebut jadi prioritas utama dalam daftar jual. Dua kisah berbeda, tapi dengan tema serupa. Ketidakpastian, dari Müller yang ditinggalkan sejarah, hingga Barcelona yang masih bergelut dengan krisis lama yang belum usai. Marcus Rashford tiba-tiba bersinar kembali, tapi bukan di Old Trafford. Dipinjamkan ke Aston Villa sejak Januari, Rashford langsung tampil ganas di bawah asuhan Unai Emery. 11 pertandingan, 3 gol, 4 asis kontribusi vital yang bikin dia jadi pemain kunci The Villains. Villa bahkan siap menebus Rashford secara permanen. Mereka punya opsi beli senilai 70 juta pounds. Tapi masalahnya, gaji Rashford, 350.000 pound per minggu itu gaji bintang kelas dunia di Old Trafford. Villa ogah bayar semahal itu. Jadi, kalau Rashford mau bertahan di Villa Park, dia harus rela potong gaji. Akankah Rashford mengorbankan penghasilan demi menit bermain dan kebangkitan karier atau balik ke United dengan masa depan yang belum tentu jelas? Musim ini, Andre Onana jadi sorotan. Beberapa kesalahan yang ia buat berujung pada hasil buruk untuk Manchester United. Terbaru, Onana kembali dikritik setelah posisinya dianggap kurang tepat saat Anthony Elanga mencetak gol kemenangan untuk Nottingham Forest. United kalah 0-1. Namun, tak semua orang kehilangan kepercayaan. Mantan kiper Premier League, Michel Vorm, justru optimis. Aku sudah lama mengamati Onana, bahkan sejak dia di Ajax, dia punya semua atribut untuk jadi kiper luar biasa, kata Vorm. Vorm paham, adaptasi di Manchester United bukan hal mudah. Di Premier League, terutama di klub sebesar United, tak ada banyak ruang untuk kesalahan. Tambahnya, Vorm juga meminta para fansmu untuk bersabar. Menurutnya, Onana masih punya potensi besar dan akan membuktikan kualitasnya di bawah mistar gawang setan merah. Mohamed Salah akhirnya buka suara soal masa depannya di Liverpool. Apakah dia akan bertahan atau gabung Al Hilal di Arab Saudi? Salah tampil luar biasa musim ini. Dalam 30 laga Premier League, dia udah bikin 27 gol dan 17 assist. Gila banget, tapi kontraknya akan habis Juni nanti. Dan itu bikin banyak rumor bermunculan. Salah satu yang paling kencang, dia bakal pindah ke Arab Saudi, gabung Al Hilal. Tapi menurut laporan dari Foot Mercato, ternyata perpanjangan kontrak Salah dengan Liverpool udah semakin dekat. Dia dikabarkan akan menandatangani kontrak baru selama 2 tahun, dan pengumuman resminya kemungkinan akan keluar dalam waktu dekat. Tapi, kalau pada akhirnya Salah benar-benar pergi, satu hal pasti, dia bakal dikenang sebagai salah satu legenda terbesar Liverpool. Sejak gabung The Reds, dia udah catatkan 243 gol dan 110 assist dari 393 pertandingan. Itu bukan angka biasa, itu rekor yang bikin dia sejajar sama nama-nama besar di sejarah klub. Menurut kamu, Salah mending bertahan atau coba tantangan baru di Arab Saudi? Tulis pendapat kamu di komentar. Dan jangan lupa, follow untuk update transfer pemain lainnya. Bek yang dulu nyaris tak terdengar namanya, kini jadi rebutan 3 klub Serie A besar. Siapa yang akan memenangkan perburuan Jaitzes? Nama Jaitzes belakangan ini jadi perbincangan panas di sepak bola Italia. Belonia
Atalanta dan bahkan Inter Milan dikabarkan sedang bersaing ketat untuk mengamankan tanda tangannya musim depan. Menurut laporan Tutto Mercato, petinggi Bologna terlihat hadir langsung di stadion saat tim mereka menang 1-0 atas Venezia Sabtu lalu. Tujuan mereka jelas, memantau langsung performa Itzes. Dan Itzes tak mengecewakan. Ia tampil tangguh di lini belakang, mematikan pergerakan Dalinga, dan nyaris mencetak gol lewat sundulan. Aksi yang membuat media menyebutnya layak mendapat penghargaan atas peningkatan performa yang konsisten. Sementara itu, Tutto Atalanta melaporkan bahwa Atalanta juga serius mengincar bek berusia 24 tahun itu. Mereka bahkan menilai Itzes sebagai opsi yang lebih realistis dibandingkan target lain mereka, Joel Ordo, Izzy dari klub Brugge. Dari pemain underrated, kini jadi incaran tim-tim top. Musim panas nanti, Itzes bukan hanya berburu trofi, ia juga akan jadi pusat dari salah satu saga transfer paling menarik di Serie A. Apa yang sebenarnya dilakukan Mourinho di akhir laga panas Galatasaray vs Fenerbahce? Sebuah gerakan kecil, bisa berujung sanksi besar. Pada Kamis, 3 April 2025, laga leg kedua perempat final Piala Turki menyuguhkan drama luar lapangan yang mencuri perhatian dunia. Galatasaray sukses mengalahkan Fenerbahce 2-1. Tapi bukan skor yang menjadi sorotan utama, melainkan aksi mengejutkan Jas. Mourinho setelah peluit panjang dibunyikan. Kamera menangkap momen aneh, Mourinho berjalan mendekati pelatih Galatasaray, Okan Buruk, dari belakang, lalu tampak seperti mencubit hidungnya. Buruk langsung jatuh sambil memegangi wajahnya, membuat banyak pihak bertanya, apakah itu hanya lelucon Buruk atau serangan fisik? Video itu langsung viral, protes bermunculan dari fans, pakar, hingga media. Banyak yang menuntut Mourinho mundur, menyebut tindakannya tak pantas dilakukan seorang pelatih berkelas. Menurut laporan Abola, Mourinho kini menghadapi ancaman sanksi berat, larangan mendampingi tim selama 5 hingga 10 laga jika aksinya dianggap sebagai bentuk kekerasan. Tapi jika hanya dinilai sebagai tindakan tidak sportif, hukumannya bisa lebih ringan, 1 hingga 3 pertandingan. Apapun hasil penyelidikan nanti, satu hal jelas, satu gerakan kecil bisa berdampak besar, dan masa depan Mourinho di Fenerbahce kini dipertaruhkan. Anthony, bintang yang kembali bersinar di La Liga setelah kesulitan di Manchester United. Anthony akhirnya menemukan kembali performa terbaiknya di bawah asuhan Manuel Pellegrini. Di Real Betis, ia telah membuktikan diri sebagai salah satu pemain paling berbahaya. Keahliannya dalam menggiring bola, menciptakan peluang, dan mengacaukan pertahanan lawan menjadikannya salah satu pilar utama tim musim ini. Performa impresifnya di La Liga semakin mencuri perhatian. Tak hanya konsisten, permainan cemerlang Anthony sepanjang musim ini bahkan membuatnya menjadi incaran klub-klub besar Eropa. Salah satu yang paling serius mendekatinya adalah Arsenal. Mikel Arteta dilaporkan sangat tertarik merekrut Anthony karena gaya bermainnya yang dianggap sangat cocok dengan filosofi yang diterapkan di The Gunners. Tak hanya itu, Manchester United pun mulai menyadari bahwa melepas Anthony di bursa transfer musim panas mendatang bisa mendatangkan dana segar yang sangat mereka butuhkan. Kira-kira Anthony bisa cemerlang jika pindah ke Arsenal? Untuk ketiga kalinya dalam 9 musim terakhir, di bawah asuhan Pep Guardiola, City berpotensi gagal mempertahankan gelar Liga Premier. Saat ini, mereka tercecer di posisi keempat, terpaut 22 poin dari Liverpool yang melesat sendirian di puncak klasemen. Phil Foden pun angkat bicara. Ia mengakui bahwa dominasinya bersama City tak bisa berlangsung selamanya. Kami telah meraih begitu banyak trofi di masa lalu, dan itu menguras segalanya, fisik maupun mental. Tidak mungkin selalu berada di puncak. Akan ada masa-masa sulit, ujar Foden. Ia menyebut cedera pemain dan kelelahan sebagai 2 faktor utama penurunan performa tim musim ini. Namun, Foden tetap optimis. Ia percaya bahwa tidak banyak yang perlu diubah. Kuncinya ada pada satu hal, kepercayaan pada Guardiola, menjaga kebugaran, dan membangun kembali semangat juang dalam tim. Marc-Andre ter Stegen dilaporkan bisa kembali menjalani latihan penuh pada akhir bulan ini. Namun, harapan untuk melihatnya kembali bermain musim ini tampaknya sangat kecil. Laporan terbaru menyebutkan bahwa meski Barcelona berhasil melaju hingga final Liga Champions, ter Stegen tetap tak bisa tampil. Penyebabnya, ia tidak terdaftar dalam skuad Liga Champions setelah digantikan oleh Inaki P. saat mengalami cedera. Hal yang sama berlaku di La Liga. P. akan tetap jadi pilihan utama. Peluang ter Stegen untuk kembali merumput musim ini
hanya terbuka di 2 laga terakhir La Liga, dan itu pun jika Barcelona sudah memastikan gelar juara lebih awal. Artinya, meskipun sudah pulih, Ter Stegen tidak bisa dimainkan di kompetisi tersebut. Pelatih Hansi Flick juga dikabarkan akan terus mengandalkan Inaki PA sebagai kiper utama, termasuk di Copa del Rey bahkan hingga partai final melawan Real Madrid. Jika persaingan gelar masih ketat, Flick kemungkinan besar tetap akan memilih Pena di bawah Mistar.